Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali di channel The Kids. Dan pembahasan di video kali ini kita akan coba ada 3 tips agar produk Anda tampil teratas di Shopee. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik, tentunya kalau kita sedang berupaya untuk berjualan di Shopee, langkah pertama kita adalah paling tidak produk yang kita jual itu lebih mudah dicari atau sering tampil di posisi teratas. Namun semuanya kembali lagi terhadap posisi kompetisi, termasuk juga banyaknya seller yang memiliki atau menjual produk yang sama dengan Anda. Namun di video kali ini adalah sebagian dasar atau basic bagaimana Anda bisa mengoptimalkan dari listing produk agar lebih mudah dicari dan bisa tampil di posisi atas. Oke, di video kali ini akan ada banyak ilustrasi. Jadi saya hanya menggambarkan atau membuat tutorial sederhana yang tentunya mungkin bisa saja ilustrasi yang akan saya tampilkan memiliki validasi. Tentunya validasinya tidak 100%. Karena kita terhalang masalah waktu dan durasi video. Jadi di video ini saya akan bikin sesingkat mungkin agar teman-teman lebih cepat mencoba dan lebih banyak bereksperimen dengan jualannya. Oke, yang pertama adalah kalau teman-teman saat ini sudah membaca buku saya di Strategi Menjadi Star Seller Shopee, teman-teman bisa cek di buku versi 1.2.0 yaitu terbitan November atau Desember 2016. Jadi silahkan dicek di daftar isi disesuaikan dengan buku yang Anda miliki, baik buku cetak maupun buku digital. Teman-teman bisa cek di chapter 1 halaman 9.2. Ini memang sengaja tidak saya kupas di video secara keseluruhan karena konten ini ada di dalam buku. Jadi atau mungkin teman-teman yang belum membeli buku saya, no problem, karena Anda masih tetap bisa mengikuti semua rangkaian video ini. Jadi satu dari 3 tips yang saya berikan memang sudah ada di buku, jadi teman-teman tinggal ikuti. Teman-teman yang belum memiliki buku, no problem, masih bisa mengikuti juga. Di halaman 9.2 itu sudah ada beberapa strategi yang bagaimana ketika Anda cerdik dan cermat untuk menyusun sebuah strategi keyword, meskipun Anda tidak menggunakan iklan, posisi store Anda masih bisa tampil di halaman utama atau di halaman atas pencarian Shopee. Dan sampai saat ini masih berlaku ya hal itu. Cuman saya pertimbangkan lagi kepada teman-teman bahwa strategi ini harus dibuat di awal ketika Anda merancang atau menyusun sebuah strategi. Jadi ketika Anda baru memulai jualan, strategi ini harus diterapkan pertama kali. Apabila store yang Anda miliki itu sudah jalan atau Anda membeli buku sesudah toko Anda udah jalan, bisnis Anda udah jalan. Nah, semua bisa diubah dalam waktu 30 hari ketika Anda melakukan perubahan terakhir di halaman 9.2. Hanya ini ya. Jadi Anda tidak bisa mengubah lagi, Anda tidak bisa mengutak-atik lagi kalau 30 hari yang lalu Anda udah pernah melakukan pengubahan. Kemudian posisinya terbatas. Jadi di poin 1 ini Anda bisa menempatkan toko Anda di halaman pencarian. Jadi ketika user itu melakukan pencarian, posisi store Anda itu bisa di ranking atas, ada di posisi pencarian paling atas. Namun jumlahnya terbatas. Kalau emang kompetisinya sudah sangat ketat, kata kunci itu sudah di booking oleh sebagian besar seller yang lain, Anda tidak punya kesempatan kedua. Anda hanya memiliki kesempatan pertama. Jadi kembali lagi, kalau di tips nomor 1 ini, di halaman 9.2 ini, Anda tidak bisa melakukan, ada beberapa hal yang lain yang bisa Anda optimalkan. Jadi Anda tidak perlu berpatokan khusus pada poin 1 atau yang sudah saya tuliskan di halaman 9.2 di chapter 1. Silakan Anda buka bukunya. Saya rasa di versi
awal ataupun versi kedua, di versi 1.2.0 kontennya hampir sama. Oke, kita akan skip di tips nomor 1 ini. Jadi buat teman-teman yang belum pernah membaca buku saya, jangan khawatir, kita masih ada tips berikutnya, yaitu adalah bagaimana kita research keyword dari produk dengan menggunakan fitur iklanku yang ada di Shopee. Jadi untuk kali ini teman-teman harus menggunakan PC desktop. Jadi saya harapkan teman-teman menggunakan PC desktop karena Anda tidak bisa melakukan ini dengan mobile. Bisa tapi kurang optimal. Jadi saya rasa teman-teman pakai desktop terlebih dahulu. Oke, kalau teman-teman masuk ke seller.shopee.co.id maka akan bertemu dengan panel seperti ini. Kebetulan saya mengilustrasikan dengan membuat account dummy. Jadi ini bukan account primary saya. Jadi kita gunakan untuk research, kita gunakan untuk cuci coba agar tidak mengganggu account jualan yang saya miliki. Kurang lebih seperti itu. Posisinya ada di promosi saya, Anda tinggal klik di sini. Kemudian kita masuk ke iklanku. Posisinya ada di sini, kemudian kita klik bagian iklanku. Nah, di sini memang masih kosong ya, semuanya masih kosong. Tapi kita akan masuk dulu ke bagian produk saya. Jadi Anda siapkan satu page ini, tapi siapkan juga halaman produk Anda. Jadi ketika Anda membuat listing produk, sederhana terlebih dahulu, siapkan terlebih dahulu. Saya nggak isi secara detail, tapi saya cukup tampilkan saja di Shopee. Jadi nanti kita akan optimasi ulang. Jadi Anda bikin listing terlebih dahulu, sederhana saja, kasih satu foto dulu juga nggak masalah. Use case ini saya coba cari bagaimana yang tingkat kompetisinya nggak terlalu tinggi, dan kebetulan saya coba cari-cari produk apa sih yang kompetisinya nggak terlalu tinggi. Saya coba dengan produk seperti ini. Jadi Anda tidak perlu mencontek 100%, tapi sesuaikan dengan strategi dan kondisi produk Anda. Di video ini hanya sekedar ilustrasi, oke? Clean ya. Jadi di video ini hanya saya ilustrasikan saja. Oke, kalau saat ini saya ingin mengoptimalkan produk saya di halaman pencariannya Shopee, produknya kebetulan adalah kabel. Ya, ini mungkin semua orang udah tahu bahwa ini adalah kabel mini USB. Tapi sebenarnya produk yang saya jual ini adalah kabel charger dari stick PS3. Nah, saya ingin mencoba bagaimana produk ini kalau dicari di Shopee lebih cepat ditemukan dan lain-lain. Kebetulan saya juga coba di niche produk ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong baju, terus kemudian hijab, kemudian sepatu dan lain-lain, nampaknya akan umum dan kompetisinya juga akan cukup berat, cukup banyak dalam artian seperti itu. Dan yang saya contohkan ini adalah yang sifatnya general, dalam artian agar Anda atau teman-teman yang memiliki atau niche produk yang kompetisinya kecil bisa mengikuti. Jadi saya coba ambil di niche produk yang kecil terlebih dahulu. Oke, kita saat ini sudah ketemu produknya, bahwa produknya adalah kabel charger untuk PS3. Jadi di sini kita masuk ke kata kunci, kita naikkan produknya, kita ambil langkah selanjutnya. Nah, di sini kita sebenarnya tidak akan mengiklankan produk ini ya, tapi kita akan mencari seberapa banyak pola pencarian dari user Shopee dalam mencari produk ini. Kurang lebih seperti itu. Kata kunci apa sih yang paling banyak dicari? Intinya itu dulu. Yang itu akan kita gunakan untuk mengoptimalkan listing produk di sini. Paham ya? Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, biasanya kita harus ikuti rekomendasi kata kunci dari Shopee ini. Jadi diklik aja lah. Kita cepat. Kemudian kita bisa skip yang ada di sini nih. Karena yang perlu kita pelajari adalah kuantiti pencariannya. Oke, tambah di sini. Nah, ini kita akan coba. Sebenarnya ini ada suggestion dari Shopee. Nah, kita bisa lihat. Kita sudah bisa lihat seberapa banyak pola pencarian yang ada di sini. Tentunya lebih baik kita nggak pakai yang ini. Karena ini terlalu general dan bisa jadi nggak masuk ke target kita, karena yang kita jual adalah kabel chargernya ya, bukan unit PlayStation-nya atau PS3-nya, bukan game konsolnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus paham nih, produknya itu kira-kira match nggak kalau saya pakai keyword yang ini nih. Apakah terlalu lebar, apakah terlalu kecil, apakah ini pas. Nah, lebih baik yang pas. Contoh nih, ini
salah satunya kabel stick PS3, jumlah pencariannya 90. 90 di sini adalah volume pencarian dalam 1 bulan atau 30 hari terakhir. Jadi intinya 90 harus Anda bagi menjadi 30. Jadi 1 bulan terjadi 90 pencarian dan perharinya berarti ada sekitar 3 pencarian per day. Jadi market saya yang bisa saya tarik adalah bisa jadi kalau ada orang yang mencari dengan kabel stick PS3 dalam 1 hari itu memungkinkan akan terjadi maksimal 3 kali penjualan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ngomongnya niche yang pendek, niche yang kecil. Tapi misal kalau dalam 1 bulan saja teman-teman bisa menjual sekitar 90, sebenarnya teman-teman tinggal hanya ada PR untuk menambahkan 10 sales lagi. Atau ini adalah salah satu produk dari sekian banyak produk yang Anda jual di store Shopee, bisa seperti itu. Jadi misal Anda punya 10 varian produk, nah satu varian produknya adalah kabel ini ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi kita nggak perlu volume pencarian yang terlalu gede, tapi kita spesifikkan agar kita bisa menemukan niche market yang pas dan segmentasi market yang pas. Oke, di sini ada kabel stick PS, tapi akan saya coba untuk mencari pencarian di keyword di Shopee. Apakah ada pencarian yang lebih baik? Nah, di sini kita ketemu satu adalah kabel stick PS3, jumlahnya 90. Di sini ada stick PS3 kabel ya. Oke, ini mungkin ada 20. Mungkin ini juga menarik, kabel cas. Pakainya cas ya. Coba kita ganti dengan charger nih, kabel charger stick PS. Oke. Kita ketemu dengan 27, 25, 16 plus 90. Mungkin ini angkanya agak gede ya, tapi kalau kita bisa optimalkan ini di halaman pencarian di Shopee dan kita page pencarian yang cukup bagus, kita bisa tarik traffic yang cukup bagus. Sebenarnya ini kalau kita optimal, kita bisa dapat penjualan yang cukup bagus loh, hanya dengan kita menjual kabel. Nah, dari sini teman-teman bisa coba masukkan ini ke hashtag. Oke. Kita akan ambil ini, jumlah pencariannya cukup bagus, 90. Kita ambil, pindah, kita masukkan hashtagnya. Oke, kita masukkan hashtagnya. Oke, udah masuk satu. Oke, berarti kabel charger ini harusnya saya ubah seperti ini nih. Saya sesuaikan dengan pencarian yang terbanyak tadi ya. Oke. Nah, teman-teman bisa tambahin deskripsi atau teman-teman bisa tambahkan title yang lebih pas untuk produk ini. Misal seperti ini nih. Bisa seperti ini. Misal tambahkan spasi atau tanda spasi boleh, tanda minus boleh, tanda ini juga nggak masalah sih sebenarnya, tapi lebih enak spasi sih. Kita bisa ambil keyword turunan di bawahnya nih. Misal saya akan ambil yang lebih tinggi, katakan nih. Ini cukup bagus ya, biasanya di tag sama Shopee populer posisinya. Saya masukkan di title juga. Oke, mungkin kata-katanya seperti ini. Saya sambung seperti ini. Bisa aja teman-teman pakai seperti ini. Atau bisa aja pakai yang ini aja juga sudah oke, sudah cukup mewakilkan. Kita tambah hashtagnya di sini. Oke. Tidak boleh ada spasi di akhir kalimat. Oke. Kemudian hashtagnya kita bisa tambah sesuai dengan keyword yang kita cari. Saya bisa pakai ini. Oke. Jadi kadang-kadang pencari barang atau end user itu kadang-kadang ya. Ini kan terkadang orang-orang itu mencarinya pakai kata-kata slang juga ya. Jadi harusnya kan chargernya, ini bahasa bakunya. Cuman orang-orang makainya cas gitu. Nggak masalah, kita bisa ikuti hal-hal semacam ini karena kan
perspektif kita adalah melihat dari end user. Bagaimana end user itu melakukan kebiasaan mereka dalam melakukan pencarian. Nah, hal inilah yang kita tangkap, posisinya seperti itu ya. Oke, satu lagi saya bisa tambahkan ini, kabel USB stick PS3. Ini kayaknya cukup menarik. Oke, ini saya ambil, masukkan ke hashtag. Silakan Anda tambahkan sesuai dengan kuota deskripsi yang ditentukan, sekitar 18 hashtag ya. Ini silakan aja Anda bisa tambahkan hingga 18 atau pakai 3 aja is oke. Kategorinya disesuaikan dan lain-lain. Kemudian untuk deskripsi silakan Anda isi seoptimal mungkin. Bisa jadi Anda menggunakan kalimat atau kata yang sama di sini agar pencariannya lebih akurat, atau mesin pencari yang ada di Shopee bisa membaca frase dari deskripsi, title, dan hashtag Anda hingga end user itu lebih mudah menemukan barang yang mereka cari, kurang lebih seperti itu, atau produk yang Anda jual. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Jadi metodenya sederhana seperti ini. Ini hal-hal basic. Jadi teman-teman bisa optimalkan untuk Shopee Store-nya. Dan ini cukup menghemat anggaran pengeluaran Anda, tidak perlu menggunakan iklan dan lain-lain, tapi barang Anda akan lebih mudah dicari. Jadi memang sedikit saya kerucutkan ya. Jadi kalau kita pakai stick PS3 ini juga boleh. Tapi ini kemungkinannya adalah orang yang mencari sticknya ya, bukan kabelnya. Karena yang saya jual ini adalah kabelnya. Jadi pendekatannya seperti itu teman-teman. Jangan sampai user itu masuk ke store kita, trafficnya memang benar masuk, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin beli. Jadi traffic pencarian yang ada di Shopee itu sebenarnya bisa jadi adalah warm traffic. Ada cold traffic, ada warm traffic, ada hot traffic. Bisa jadi mereka sudah warm traffic. Jadi sebenarnya mereka sudah punya keinginan untuk membeli, sudah memiliki rencana untuk membeli sesuatu. Jadi tidak perlu hal-hal yang copywriting aneh-aneh. Jangan sampai yang seperti ini atau yang ini lebih mendominasi dari pencarian. Karena meskipun ini pencariannya besar, kemungkinan terjadinya sales di store Shopee Anda itu akan kecil. Lebih baik Anda mentarget yang niche seperti ini, tapi Anda punya kesempatan menjual lebih besar. Itu lebih baik. Oke, sampai sini. Semoga teman-teman nggak bingung ya, karena simpel sekali. Jadi teman-teman silahkan coba di sini, coba masukkan, kemudian update, terus kemudian tunggu mungkin 30 menit atau 1 jam, kemudian dicek. Nah, kalau memang posisinya tidak di posisi awal ketika dicari, tidak masalah. Jadi jangan terburu-buru membuang ini semua. Jadi berilah jeda mungkin sekitar 7 hari atau mungkin 2 minggu. Kalau memang frase dari title, deskripsi, dan hashtag Anda itu kurang bagus, baru diganti. Jadi jangan buru-buru 1 hari 2 hari diganti, karena Anda nggak punya data belum terjadi, dan lain-lain, traffic belum terjadi, conversion belum terjadi, buru-buru diganti semua. Maka dari itu Shopee nanti juga akan terlalu rumit ya untuk membaca sisi produk Anda. Jadi lebih baik bikin 1 minggu atau 2 minggu, tes hasilnya. Apakah pencariannya bagus? Kalau kurang optimal diganti lagi. Dan di sini tidak ada jurus mutlak. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan ini terus kemudian besok store atau produk Anda ini nongol terus di Shopee, nggak bisa ya. Karena semuanya sifatnya relatif, karena bisa jadi ada ratusan seller yang menjual produk seperti ini, posisinya seperti ini juga, dan lain-lain. Jadi sesuaikan dari semua yang saya sampaikan di video ini sebagai sebuah strategi dan sebagai inspirasi atau insight. Baik, kita kembali ke materi selanjutnya. Nah, ini yang sering saya tekankan kepada teman-teman. Untuk membuat copywriting itu tidak perlu lebay, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu spamming keyword dan lain-lain. Sederhana saja. Yang penting Anda memberikan bahasa yang pas untuk pelanggan Anda atau pembeli. Jadi copywritingnya tidak perlu lebay. Mungkin seperti yang saya contohkan tadi sudah cukup. User itu kalau dia gamers, kalau dia pengguna PlayStation 3, dia akan sudah terbiasa. Dia sudah tahu bahwa charger itu kabelnya seperti itu. Dia sudah tahu. Jadi nggak perlu lebay sebenarnya. Kecuali kalau memang produk Anda itu
tidak dikenal oleh publik, mungkin Anda perlu menjelaskan lebih detail. Kalau produknya umum aja, nggak perlu lebay. Kemudian hashtag sesuaikan, title dan deskripsi juga sesuaikan. Untuk merancang copywriting, baik hashtag, deskripsi, dan lain-lain itu sudah saya jelaskan di buku strategi menjadi star seller Shopee, ada di chapter 1, halaman 13-16. Perhatikan lagi versi bukunya ada di versi 1.2.0. Jadi sesuaikan di daftar isi bahwa buku yang Anda download atau buku yang Anda miliki, baik cetak maupun digital, versinya udah sama. Saya sudah jelaskan bagaimana merancang sebuah deskripsi yang sederhana, deskripsi yang mungkin bisa menjelaskan produk itu lebih detail kepada pelanggan. Jadi Anda bisa contek seperti itu ya. Oke, lanjut. Catatan singkat bahwa tingkat kompetisi di Shopee itu terus naik ya, terus bertambah setiap harinya. Jadi bisa jadi tips nomor 2 dan tips nomor 3 itu akan fluktuatif. Pasti akan fluktuatif. Jadi Anda nggak bisa adjustment seperti ini nih. Saya sudah sesuaikan apa yang dicontohkan di video ini dan ternyata nggak jalan. Produk saya tetap di halaman kesekian, nggak di halaman pertama. Itu sudah jelas, itu pasti. Di tips nomor 2 dan nomor 3 ini pasti akan bersifat fluktuatif. Kecuali Anda menaikkan produk Anda setiap hari, setiap 4 jam sekali dan lain-lain. Kemungkinannya akan naik lagi. Di tips ini akan memungkinkan adalah halaman pencariannya akan lebih mudah dicari, akan lebih mudah ditemukan oleh pengguna. Kurang lebih seperti itu. Namun ketika kompetisinya terus bertambah, pasti Anda akan tergeser perlahan demi perlahan. Kurang lebih seperti itu. Namun catatan saya selama Agustus tahun 2018 hingga sekarang, di tips saya nomor 1 itu masih berlaku hingga sekarang. Cuman kembali lagi, kita akan kembali ke catatan nomor 1 bahwa di sini ada keterbatasan. Dalam artian, yang pertama, ketika Anda menggunakan strategi di nomor 1 ini, di tips nomor 1, yang pasti Anda harus perhatikan adalah Anda harus membuatnya di awal strategi. Perhatikan lagi, Anda harus merancang ini di awal strategi. Kalau memang Anda sudah pernah melakukan pengubahan, minimal yang bisa Anda lakukan adalah 30 hari ke depan. Dan sifatnya terbatas. Sifatnya sekali lagi terbatas. Jadi sudah dijelaskan di halaman 9.2 itu sudah clean. Teman-teman bisa ikuti step demi stepnya ya. Karena kalau menurut saya ini cukup permanen posisinya. Yang pasti adalah siapa cepat dia dapat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah ada seller lain yang sudah mengoptimalkan di poin nomor 1 ini, ketika Anda memaksakan, kayaknya nggak bisa. Kayaknya juga tidak akan optimal hasilnya. Jadi Anda harus lari ke poin nomor 2 dan nomor 3. Catatan berikutnya adalah kemungkinan untuk direplikasi. Jadi di poin nomor 2 dan nomor 3 di slide ini adalah kemungkinan Anda untuk direplikasi atau di copy paste semuanya mulai dari gambar, title, deskripsi, hashtag itu bisa saja terjadi, bisa saja di copy oleh kompetitor Anda. Jadi Anda harus siap nih kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau di poin nomor 1, kemungkinan di copy-nya itu akan tipis, kecil sekali. Saya jamin akan kecil sekali. Tapi kalau di poin nomor 2 dan 3, kemungkinan direplikasinya tinggi. Jadi sesuaikan. Jadi setiap strategi itu memiliki kekurangan dan kelemahannya masing-masing. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda mengetahui kelemahannya dan Anda mengetahui kelebihannya. Kurang lebih seperti itu, dan Anda sesuaikan dengan bisnis Anda, sesuaikan dengan produk Anda, sesuaikan dengan karakter segmen user Anda. Karena bisa jadi di Shopee mungkin Anda jualannya fashion, tapi saya jualannya produk-produk game. Katakan seperti itu, seperti ilustrasi saya tadi. Usernya akan berbeda. Gamer dengan fashionista itu beda posisinya. Habit mereka beda. Jadi pendekatannya paling tidak juga harus berbeda dong. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan yang bisa saya share. Apabila menurut Anda video ini menarik, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap kali saya mengupdate video, Anda selalu mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Apabila Anda ingin berdiskusi, silahkan tuliskan di form komentar. Apabila Anda ada request materi yang perlu disampaikan menjadi sebuah konten video, silahkan tuliskan juga di form komentar. Jangan lupa subscribe dan klik tombol jempol. Dan sekian dulu guys video yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan say goodbye.